Ya, a day in my life as realistic as it could. Karena hari ini gue ada acara, jadi gue bangun pagi. Iya, jam 10 siang. Itu pagi gue. Karena gue insomnia, jadi biasa gue bangun siang. Abis bangun gue gak langsung mandi, tapi gue koler-koler, ngumpulin nyawa dulu. Bengong. Ya, jadi you can see my food. Dan karena gue ada darah rendah, jadi ya gue gak bisa langsung bangun dari tempat tidur. Di sini kelihatan banget muka bantal gue mau mandi dan makan dulu. And here I am in a kind of presentable state. Sekitar jam 11 atau setengah 12, gue sama teman gue langsung pergi ke salah satu mall di Jakarta Barat. Tapi mau di awal, kita mau ngapain dulu ya? Percakapan berikut ini bakal terdengar sedikit menjijikan, jadi kalau misalnya nggak suka bisa di skip. Terus itu kan tainya masih ini banget gak sih? Hah? Terus gimana? Gitu, Apa? gitu lah. Terus pakai super cool di lap-lap. Terus Hidup tapi lagi ada, masih ada apa enggak? tapi masih ada sisanya gak sih? Kayak maksudnya kan itu, Masa sih nggak ada ya, udah nggak ada warna-warna dan gue juga nggak tahu. memang dia biasa di situ beraknya. Enggak, cuma ya emang nggak tuh kan pernah sekali di situ. Terus Terus merasa enak. gue pakai super cool pak, pawipol atau apalah itu yang wangi, itu wangi serai. Itu udah kagak gue bilang tadi pakai air gitu loh, gue siram aja di situ. Harusnya tuh dia risih kan, dia malah tambah boker di situ. Bau WC, bau WC, saya suka. Toilet ini bersih. Sampai di mall langsung ke salah satu toko untuk beli barang-barang. Sebenarnya tujuan utama gue kesini itu untuk beli kuteks. Udah ketemu sih kuteksnya. Tapi abis dipikir-pikir malah gak jadi pengen beli. Buang-buang duit. Emang tuman. Dan akhirnya cuma beli ini. Cukuran buat alis. Gue yang gampang banget panjang. Sisanya tinggal nemenin teman gue cari barang. Abis itu kita ke Jeko. Pas di Jeko gue gak tahu muka gue kenapa kelihatan datar padahal gue bingung. Di video ini bakal banyak penampakan double chin gue karena gen gue yang tidak terlalu bagus. Pesan cafe latte tapi mungkin banyak salah dengar jadi gue dikasih ice chocolate. Dari muka gue udah kelihatan banget gue sangat disappointed. Akhirnya masih dengan penuh emosi gue pesan lagi 2 iced cafe latte ukuran medium karena lagi promo. Soalnya gue gak mungkin ngabisin iced chocolate itu sendirian karena itu terlalu manis dan gue pening. Tapi karena gue gak suka kalau ada minuman yang mubazir, jadi gue tetap minum seteguk iced chocolate-nya. Walaupun gue masih kaget sih sama rasanya, lihat. Nah, untuk menyeimbangi, gue juga minum seteguk dari iced cafe latte gue yang tawar. So yeah, seimbang. Yin dan yang, ada manis, ada pahit. Tapi di sini gue masih emosi. Setelah taruh barang-barang, setelah udah dapat minum, setelah gue puas dengan minumnya, gue sama teman gue yang juga adalah artist yang gue manage, akhirnya meeting. Karena teman gue adalah seniman, jadi dia sekalian ngesketsa di Jeko. Dan karena gue bosen, akhirnya gue mau ngeliat barang gue, ngecek cukuran yang tadi gue beli, tapi dibukanya susah banget. Dan untung gue bawa pisau lipat. Kalau lu orang nanya kenapa gue bawa pisau lipat di dalam tas gue, soalnya gue tinggal di daerah rural, banyak sexual harassment, banyak orang-orang yang mencurigakan, dan tindak kriminalitas yang sangat tinggi. Lihat, teman gue sampai nge-story. Anyway, benda tajam itu dibutuhkan untuk dibawa, tapi ya jangan dipakai kalau nggak dibutuhkan. Sambil gue sibuk nyampah, gue juga masih sempetin diskusi sama teman gue soal kerjaan.
Biarpun kelihatannya kayak senang-senang ketawa-ketawa, tapi sebenarnya beneran ngomongin kerjaan secara serius. Kelar, gue langsung beres-beres dan bersiap untuk buang sampah, baru kita bakal cari makan. Kita akhirnya makan di salah satu kedai udon yang ada di mall itu dan semuanya sudah mengikuti protokol kesehatan yang ada. Abis makan, kita langsung ke salah satu toko yang jual furnitur dan dekorasi rumah, interior, I don't know. Soalnya teman gue mau beli salah satu vas untuk dekor studio dia. So yeah, here I am. Kelar beli vas, kita langsung turun dan rencananya mau ke toko buku dulu. Tapi sebelum itu mampir toilet dulu, soalnya gue beser karena minum kebanyakan hari itu. Tapi karena kita berdua mager, jadinya gak jadi deh ke toko buku. BTW gue kepanasan, makanya gue pakai kipas. Jadi kita sepakat buat langsung pulang aja. Dan iya, mobil Grabnya gak panas banget sih sebenarnya. AC-nya nyala, cuma gue emang gampang banget kepanasan. Jadi gue gak langsung pulang, tapi gue mampir dulu ke studio teman gue. Gue pakai turtleneck, tapi karena tangan gue gede, jadi kelihatan kayak tukang pukul. Nggak kerja. Ngemandorin dia kerja, Tidak, aku tidak kerja. sekaligus melakukan kebodohan. Ambil. Wah. Baru deh pulang. Daerah rumah gue emang padat penduduk banget, jadi gitu deh. Alasan kenapa gue bilang gue tinggal di kawasan rural dan tingkat kriminalitasnya tinggi. Tapi enak kok lingkungannya. Sampai rumah udah sekitar jam 7:30 malam dan langsung buru-buru hapus makeup. Buru-buru juga ngambil handuk, terus siap-siap mandi soalnya hari sudah semakin malam dan masih banyak yang belum dikerjakan. Karena tadi gue keringetan, jadi gue keramas, makanya gue harus nge-hair dryer rambut gue dan hair dryernya masih di dalam kotak utuh. Because it's Cindo thing. Sebenarnya gue tuh mau ngasih unjuk secara realistis tuh orang ngeringin rambut tuh kayak gini, tapi entah kenapa malah jadi kayak konten deep web gini. Setelah sadar kalau yang tadi aneh, akhirnya gue ganti angle. Ya seenggaknya gak ambigu kayak tadi lah. Jelas. Selesai ngeringin rambut, gue langsung naik ke kamar. Terus mulai preparation untuk nulis. Ya karena kerjaan gue gak cuma sebagai manajer, ilustrator atau seniman, tapi juga penulis. Banyak banget yang harus disiapin karena kalau gue udah ngetik gue gak mau gerak. Jadi semua harus dalam jangkauan tangan gue. So yeah, setting up is kinda hard. But that's okay, I like it. Gak lupa juga kipas. Oh, gue nemu duit. Lumayan. Gue pasang mouse. Untuk yang nanya itu berisik suara apa? Itu suara ondel-ondel. Terus gue juga pasang external keyboard karena laptop gue sudah semakin tua dan ya
Kasian aja tiap hari gue pakai ngetik. Terus pasang lampu kecil dan matikan. Biar mencurigakan. Kalau tadi suara ondel-ondel, sekarang adalah suara dangdutan. Kadang kalau lagi nulis cerita, kepala tuh bisa panas. Jadi butuh dikipasin juga. Tepat di ubun-ubun. Supaya idenya ngalir lagi. Ke belakang juga. Kalau bisa satu kepala sih. Kalau udah adem, lanjut lagi ngetik. Nah, sekarang bukan suara ondel-ondel, bukan suara dangdut, tapi suara azan. Oh iya, biasanya gue mulai ngetik itu dari jam 9 atau jam 10 malam. Terus, kalau misalnya gue cuma bisa update satu cerita dan gue capek, gue bakal berhenti sekitar jam 11 atau jam 12. Tapi kalau misalnya gue capek tapi anxious dan gak bisa tidur, gue bakal ngebut sampai 2 cerita. Yang mana berakhir gue update-nya itu bisa tengah malam atau jam 2-an lah, hampir mau subuh. So ya, mungkin pembaca-pembaca gue juga udah biasa sama gue yang update-nya itu di waktu-waktu yang sangat mengkhawatirkan, tapi ya gue biasa kayak gitu. It's not a good habit, tapi I'm still trying to fix it. Dan yep, di malam ini gue tidur sekitar jam 1, jam 2. Terus habis itu gue matiin lampu dan lanjut baca cerita. Soalnya, yeah, I need a me time after going out. So basically that's what I do in a day. I don't know if it's considered as productive or not because it's been really hectic, lately. Karena sekarang pekerjaan gue gak cuma writer, tapi juga gue memanage salah satu teman gue. So yeah, I hope you enjoy this kind of content. And if you want to see more, please do comment below. And I'll gladly make another one. Thank you for watching.